Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru dan jajaran tugas TU juga dari SMP Negeri 3 Gempol yang bersedia hadir dalam acara diseminasi saya tentang budaya positif. Adapun untuk hari ini, mohon izin sebelumnya saya kenalkan secara virtual. Beliau-beliau ini adalah pembimbing saya selama mengikuti guru penggerak. Yang pertama ada fasilitator saya yaitu Bu Dia Susiana, beliau dari Trenggalek. Lalu ada pengajar praktik yang mungkin Bapak Ibu sudah bertemu yaitu Bu Fira Mulia dari Tandaan, dan saya sendiri Fitri Fadiani, calon guru penggerak angkatan 11. Untuk agenda hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif, ada 7 sesi atau 7 tema yang akan saya bawakan, sehingga nanti kita sambil santai-santai kawan, karena memang durasinya 1 jam minimal. Nanti mungkin sekitar 1 jam 10 menit saya perkirakan kemarin, karena nanti akan ada studi kasus juga yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga tentang motivasi perilaku manusia, keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sedangkan yang terakhir adalah pemaparan aksi nyata yang telah saya coba lakukan ke anak-anak. Seperti itu. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, sebelum dimulai agar lebih santai Bapak Ibu ya, kita bermain game terlebih dahulu. Ini gamenya butuh berpasangan. Jadi silakan berpasangan dengan sebelah kanan kirinya ya, butuh 2 orang. Nah, 2 orang di sini nanti ada 2 posisi. 2 posisi ya Bapak Ibu. Ada posisi A dan ada posisi B. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menentukan bersama temannya siapa yang akan posisi A, siapa yang akan posisi B. Nah, posisi A nanti tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, tangan Anda ini coba bayangkan Anda membawa sesuatu yang sangat berharga. Ini istilahnya benar-benar penting untuk jenengan dan keluarga. Jadi ini harus jenengan jaga. Tidak boleh sampai diambil orang. Istilahnya seperti itu. Jadi secara sekuat hati, sekuat tenaga menjaga hal tersebut. Nah, terus yang posisi B ini coba untuk segala cara membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik. Bagaimana caranya si posisi A ini biar tangannya tadi yang terkepal bisa terbuka. Jadi, boleh boleh dipilih siapa yang mau posisi A, siapa yang mau posisi B. Silakan. Ini kayaknya pilih posisi A semua ya. Posisi A siapa semua? Nah, boleh. Sekarang kita coba deh, ada waktu 2 menit saja. Si posisi A ini bagaimana caranya mempertahankan, dan posisi B nanti bagaimana caranya untuk membujuk dan mengubah posisi A ini biar bisa terbuka. Mau nggak apa-apa? Bagaimana karena terlalu kuat deh. Boleh silakan. Monggo waktunya 2 menit Bapak. Silakan dimulai.
saja untuk saya kasihkan sama orang lain, walaupun nanti diiming-imingi apapun, walaupun itu dirayu-rayu kayak apa, karena itu berharga buat saya, ya jangan. Ada yang merasa karena itu penting bahwa dari tekadnya sendiri, ada juga jawaban dari Neng tentang ya saya harus menjaga itu bebas dan kalaupun diiming-imingi saya tetap tidak tergoda. Itu ada posisi baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini posisi B. Ternyata beliaunya nggak bisa dibuka. Karena saya juga nggak bisa mengintimidasi. Saya juga nggak bisa ngasih uang. Merayu. Saya merayu bagaimana? Nggak bisa. Seorangnya. Makanya seperti itu. Jadi saya nggak berani. Sudah berusaha ya, sudah berusaha meminta, membujuk, tapi ternyata tidak berhasil. Ada lagi posisi B, barangkali satu lagi Bapak Ibu, posisi B yang tidak menyampaikan sesuatu dari posisi B. Tadi Bu Sri tidak terbuka karena kekuatannya Bu Sri itu ternyata Masya Allah tabarakallah sekali, karena sudah makan 5 piring ya. Karena memang Bu Sri mempertahankan apa yang dipunya. Jadi meskipun saya menggelitik apa, terus merayu-rayu, mau saya ajak nonton bioskop, tetap aja merayu karena sudah karena sudah kuat tekadnya. Terima kasih Bu Yani juga tidak kalah usahanya dengan Bu Indah, ternyata malah sampai nawarin beli tiket bioskop nonton, tapi Bu Sri tetap nonton buat Bu ini. Seperti yang kita coba tadi Bapak Ibu, itu sebenarnya teori kontrol yang sedang kita pelajari saat ini. Jadi nah, dalam kegiatan ini kita sesungguhnya tahu siapa yang betul-betul memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepakan tangan. Siapa yang punya kendali penuh Bapak Ibu? Diri sendiri, si posisi A, walaupun posisi B berusaha seperti apapun, kalau tidak seperti Pak Ukin yang sudah monggo Bu Linda, tidak akan terbuka ternyata ya Bapak Ibu. Itulah yang kita laksanakan juga ke anak-anak. Ini berkaitan dengan paradigma belajar yang baru. Ternyata Bapak Ibu, teori kontrol yang dahulu sempat kita pelajari pada saat di kuliah atau di awal-awal kita belajar menjadi guru itu ada beberapa mispersepsi yang terjadi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ternyata ilusi yang salah atau mispersepsi Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya guru itu tidak berhak dan tidak bisa mengontrol murid. Sama seperti posisi B tadi. Sebenarnya kalau posisi A tidak membiarkan posisi B untuk memberikan kontrol atas dirinya, dia tidak akan mau dikontrol. Apalagi yang tadi seperti bertekad kuat, nah sehingga beliau tidak akan membuka diri. Nah, murid pun begitu Bapak Ibu. Bila murid-murid kita ini sudah punya tekad, sudah punya kemauan atau pemikiran sendiri, kadang itu kita masukkan agak sulit. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak bersedia dikontrol oleh gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak Bapak Ibu. Contohnya tadi, Bu Yani dan Bu Ida sudah membujuk, sudah malah menawarkan tiket bioskop. Itu kurang positif apa Bapak Ibu? Sudah menawarkan istilahnya ya. Tapi ternyata kan belum berhasil membuka kepalan tangan. Begitupun murid, walaupun kita sudah membujuk, kita memberi ini hargaan dan lain-lain, kalau memang dari diri murid sendiri belum ada istilahnya kemeretek ya, atau motivasi intrinsik untuk bisa mengikuti apa kata guru, murid tidak akan bisa mengikuti kata-kata kita. Terus yang ketiga itu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga mispersepsi Bapak Ibu. Karena apa? Seperti yang kita tahu, tipe murid kita pun di sekolah seperti itu ya. Tidak pura-pura kita itu menyampaikan ke murid, kalian itu jadi anak yang baik, kalian itu jadi anak yang nurut. Tapi apa buktinya? Tetap kadang-kadang buatan didengarkan nih. Karena apa? Mereka merasa mereka sudah sesuai dengan karakternya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa
Nah ini sebenarnya tidak hanya murid-murid Bapak Ibu. Pada saat saya membaca ini, saya sebagai orang tua pun juga pernah merefleksikan diri. Apakah saya menjadi orang tua yang memang memaksakan hak saya ke anak seperti itu? Karena apa? Ternyata kita pun kalau sebagai orang dewasa tidak punya hak untuk mengatur-atur murid atau mengatur-atur anak yang ada di rumah, karena mereka itu adalah individu sendiri. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Atur-atur kok nggak boleh gitu. Sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Ini kita merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Apa itu pendekatan kontrol? Inilah yang akan kita lanjutkan. Jadi kalau untuk yang lama tentang stimulus respon itu kita anggap semua murid itu kebutuhannya sama, yaitu belajar. Tapi ternyata sekarang paradigma yang baru itu kebutuhan murid berbeda-beda. Ada yang memang butuhnya belajar IPA, ada yang memang butuhnya belajar PJOK. Karena apa? Sekarang kurikulum Merdeka ini lebih mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Untuk anak yang memang punya bakat kesenian Bapak Ibu, kali dalam pelajaran IPA tidak perlu mengumpulkan tugas dalam bentuk esai, dalam bentuk tulisan. Boleh mungkin anak-anak diberikan kesempatan membuat puisi, membuat lagu, tapi yang berkaitan dengan tema IPA seperti itu. Lalu kita harus melihat bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, dan kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita atau ideologi kita ke anak, tapi kita hanya bisa membimbing agar anak-anak ini bisa menciptakan ideologinya sendiri. Ini tidak saya lanjutkan terlalu banyak ini karena tadi sudah ada materi juga yang akan sesuai. Nah, di sini makanya untuk yang tema kedua diutamakan tentang disiplin positif. Jadi kalau dengar kata-kata disiplin kan biasanya aduh kok senang sekali ya disiplin, kok disiplin itu berarti ketat, harus taat, peraturannya harus dipenuhi dan lain-lain. Nah, tapi kalau disiplin positif di sini, kata-kata positif itu ya itu dimaksud untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau dengan garis besarnya yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu yang kita ganti sekarang ke anak-anak adalah motivasi intrinsik, sehingga kalau umpama disamakan dengan ibadah Bapak Ibu, mungkin ibadah itu tidak karena dia takut neraka atau tidak karena dia ingin masuk surga, tapi memang karena lillahi ta'ala, karena Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi kan kalau beribadah memang. Nah, itulah yang sekarang sudah dicari oleh Mas Menteri, yang diutamakan karena untuk mengejar learning loss atau ketertinggalan pembelajaran karena COVID kemarin, seperti itu. Nah, di sini dari motivasi intrinsik tadi kita juga perlu tahu bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan yang paling dasar Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak yang seperti istilahnya tidak punya motivasi diri, biasanya dia itu sekolah ya sekolah, kayak diseneni wong-wongku gitu ya. Terus kerjakan tugas kerjakan aja, yang penting Bapak Ibu guru tidak marah. Terus ke sekolah pun ya sudah tepat waktu biar nggak dihukum. Nah, istilahnya dia untuk menghindari ketidaknyamanan saja, tapi dia tidak punya motivasi sekolah itu mau apa, pengen jadi apa, cita-citanya bagaimana, seperti itu. Ini tingkatan yang paling dasar. Lalu tingkatan yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih tinggi. Biasanya untuk anak prestasi itu motivasinya seperti ini Bapak Ibu. Karena dia pengen ranking, pengen juara ya, dapat penghargaan dari sekolah, dari kelas, dia akan belajar dengan dia, melaksanakan tata tertib seperti itu. Tapi juga ada yaitu motivasi yang paling tinggi tingkatannya, yang tadi sudah tingkatan lillahi ta'ala ya. Walaupun istilahnya ada Bapak Ibu guru, tidak ada Bapak Ibu guru, kalau memang sudah waktunya sekolah, waktunya bel sudah berbunyi ya saya masuk. Nah, seperti itu. Itu tingkatan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi karena mereka sudah punya keyakinan diri kalau menjadi orang baik, menjadi murid yang baik itu adalah dengan
belajar. Jadi tidak perlu ditunggu Bapak Ibu gurunya masuk, dia sudah ada kesadaran tersendiri seperti itu. Nah, secara garis besar Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku tadi bisa dimasukkan ke yang pertama yaitu hukuman, yang kedua itu konsekuensi atau penghargaan, dan yang terakhir restitusi. Restitusi inilah yang akan banyak kita pelajari nanti ya, karena diusahakan untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid. Jadi yang pertama, nah ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi yang dimaksud gagal di sini apa Bapak Ibu? Karena kalau kita memberi hukuman, itu perilaku murid cenderung pasif agresifnya meningkat. Nah, di sini juga jadinya itu mereka itu akan merasa, aduh salah sedikit dihukum, ini sedikit dihukum. Jadi rasanya sekolah dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman. Nah, dari sini jadinya mereka tidak secara sadar diri untuk mengikuti peraturan, hanya karena takut dihukum. Lalu untuk identitas sukses yang konsekuensi tadi, penguatan itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, karena mereka kan mengharapkan penghargaan saja. Jadi kadang-kadang mungkin semangat belajarnya pas rapotan saja atau pas ujian saja, tapi pada saat hari-hari biasa tidak terlalu paham. Nah seperti itu. Kalau sudah restitusi karena tingkatannya sudah paling tinggi, dia akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Dia tidak perlu ada Bapak Ibu guru yang memonitoring dia. Dia akan sadar dari dalam dirinya sendiri, dan dia juga akan lebih bisa mengerti orang lain. Karena tadi kan di awal kita sudah belajar untuk mencoba membantu dia bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sisi seperti itu. Nah, jadi di sini lebih negatif ya, memang hukuman itu nanti jadinya itu mengancam, menghardik, dan kayak kata-katanya itu mengintimidasi kayak ini. Awas ya kalau dilakukan lagi, nanti kamu dihukum. Nah, kayak gitu kan itu mengancam anak. Itu kalau anaknya kurang kuat mental banget, bisa-bisa tidak berani sekolah ya, bisa-bisa takut sekolah. Kalau yang untuk konsekuensi itu biasanya lakukan aja apa yang saya lakukan, toh nanti kamu kan dapat imbalan. Nah seperti itu, jadinya kita harus menyiapkan imbalan terus-menerus. Sedangkan kalau yang restitusi ini sudah tingkatannya, kita tidak perlu menyuruh, kita hanya bertanya saja, kita tinggal mengulik istilahnya ya, bertanya ke anak tentang apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan. Nah dari situ anak-anak biar bisa berpikir sendiri. Jadi apakah yang dilakukannya ini memang betul atau yang dilakukannya ini salah. Nah nanti dari situ dia ada proses berpikir. Proses berpikir di sini nantinya dia akan mempunyai teori kontrol dan mendorong disiplin positif dari dalam dirinya. Oke, itu saja dari saya sementara untuk sesi ini Bapak Ibu. Nah ini ada kasus lagi dulu ya, kasus pemantik. Nah kasus ini kasus awal yang nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Jadi saya bacakan dulu Bapak Ibu ya, mohon izin. Jadi Ibu Anas itu adalah guru IPA kelas 7. Dia mendapatkan masalah. Masalahnya adalah murid-muridnya tidak bisa tertib dan selalu ramai di dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu ya, karena proses pembelajaran di mana kelas itu tidak bisa dimulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas itu berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat akan diiming-imingi dengan stiker bintang. Jadi siapa yang dapat duduk dengan rapi dan tenang saat jam masuk nanti dapat bintang dari Bu Anas. Nah, bintang ini nanti bisa ditukarkan poin atau nilai biasanya Bapak Ibu. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung duduk rapi di kelas akan mendapatkan stiker bintang. Sudah terselesaikan permasalahannya Bapak Ibu ya. Tapi pada suatu saat Bu Anas ini tidak masuk karena sakit. Nah, pada saat tidak masuk akhirnya digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang. Jadi beliau tiba-tiba masuk kelas saja. Nah, benar saja pada saat mau masuk ke kelas, pada saat usai jam istirahat, murid-murid kelas 7 itu gaduh dan tidak tertib di dalam kelas. Karena bukan Bu Anas yang masuk, tapi Pak Heru. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kelas tersebut dan mengapa
sudah memahami anak bagaimana caranya anak itu bisa menang. Itu caranya dengan hadiah tadi. Hadiah memakai setir buta, bukan dengan yang lain. Sedangkan kasus yang kedua untuk Pak Heru karena mungkin belum mengenal anak, bagaimana karakter anak kelas 7 dan belum bisa membimbing anak bagaimana caranya biar anak itu tidak sedih. Nah, Pak Heru kalau tahu seperti itu untuk yang dua anak tadi mungkin bisa juga memberi hadiah, walaupun tidak sekitar hadiah yang lain bisa untuk memotivasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan ide yang tepat sekali deh. Jadi memang sebagai guru itu perlu untuk mengetahui bagaimana karakteristik murid yang sedang kita ajar seperti itu. Sedangkan di sini posisinya terlihat Pak Heru itu kurang siap untuk masuk kelas, makanya murid-murid tidak setertib pada saat Bu Anas yang masuk. Barangkali ada yang tanya lagi, mohon silakan. Menurut saya ya kan ada dua guru di sini, ada dua perbedaan untuk mengajar juga. Kalau memang di Pak Heru nanti kan buahnya seharusnya itu lebih baik bertanya dulu kesepakatan kelasnya seperti apa, sehingga ketika memotivasi peserta didik kalau tidak menggunakan bintang kan bisa menggunakan nilai, mungkin juga ekspresinya itu sangat seru biar anak-anak itu tertarik kayak gitu. Kalau memang karakternya berbeda-beda, pembelajarannya pakai diferensiasi juga harus tetap tahu apakah gaya belajarnya ini audio, visual atau kinestetik. Karena kan guru juga harus bertanya kepada peserta didik juga, karena kan mereka belajar. Terima kasih. Selain perlu mengetahui karakter murid, memang kolaborasi sesama guru itu perlu. Karena ada guru pengganti yang akan menggantikan guru yang tidak masuk. Barangkali ada yang lain lagi, mohon silakan. Cukup? Oke, Bapak Ibu, memang permasalahan ini nyata dan terjadi juga kita gitu. Kadang-kadang anak-anak dikondisikan pada saat jam pelajaran. Nah, di sini berdasarkan 3 teori motivasi perilaku manusia, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 7 untuk bersedia tertib dan tenang saat masuk kelas? Menurut Bapak Ibu tadi, menurut dari 3 teori motivasi kan tadi ada hukuman, ada penghargaan, dan ada menghargai diri atau restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu kelas 7 ini karakter muridnya berarti apa motivasi perilaku mereka? Jadi mereka termasuk kelas yang belum bisa mempunyai nilai diri atau keyakinan diri sendiri, sehingga masih mengharapkan penghargaan. Jadi harus sedikit dipaksa juga, tidak bisa istilahnya mempunyai kesadaran diri muncul bahwa siapapun gurunya, apapun mata pelajarannya, harusnya saya tertib dan tenang seperti itu. Nah, kira-kira adakah cara lain agar murid-murid kelas 7 ini bersedia tenang dan tertib di kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kalau begitu, dari karakter murid yang seperti ini, Bapak Ibu, menurut Anda bagaimana? Selain dari stiker bintang, kalau misalkan murid-murid itu biar dan cepat-cepat untuk istirahat, maka siapa yang mungkin bisa duluan, maka istirahat dulu. Yang belum bisa silakan dilanjut lagi. Ya harus dipaksa atau gimana, tapi anak-anak langsung wah saya harus istirahat duluan. Terima kasih Bu. Kayak tantangan-tantangan tadi agar anak-anak bisa menumbuhkan motivasinya. Monggo Bu Eki. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada kenyataannya ketika pergantian jam pada saat istirahat
Bandung, apalagi kasusnya seperti tadi guru penggantian. Nah, karena guru pengganti tidak mengetahui situasi kondisi siswa tersebut untuk mensiasati agar siswa tersebut tidak ramai, itu bisa mengadakan permainan. Ya, seperti itu Bu Fitri. Jadi anak-anak bisa bermain pantun, kemudian bisa bermain yang positif lah, seperti itu biar siswa tersebut tidak ramai di kelas, nyanyi-nyanyi atau bagaimana per kelompok, atau bisa juga main tebak-tebakan. Terima kasih Bu Fitri. Dulu tuh Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selain tantangan memang bermain game itu juga bisa memotivasi Ibu ya. Jadi anak-anak itu biasanya itu ada memang tadi Bapak Ibu yang nanti akan kita lanjutkan, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Dimana itu kalau memang lempeng-lempeng aja ngajar terus itu kadang-kadang memang bosan sih Bapak Ibu. Nah, harus dikasih tantangan atau kasih game, kasih selingan-selingan yang membuat mereka lebih fresh atau lebih istilahnya membuka seperti itu. Dan terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Mohon izin saya melanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya dari awal goalnya itu memang adalah untuk memahamkan anak-anak tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan pada saat dewasa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini pun sebagai orang tua saya juga jadi merefleksikan diri Bapak Ibu. Biasanya kan orang tua kan nanti kamu besar jadi ini, sekolah di sini. Nah, ternyata itu kalau begitu kan Bapak Ibu tidak enak. Saya sendiri menjadi generasi yang seperti itu ya. Jadi guru. Nah, sekarang akhirnya jadi guru. Ya alhamdulillah dijalani Bapak Ibu. Tapi ternyata itu kalau kita memberikan kesempatan berkreasi kepada anak-anak dan murid kita, itu potensinya lebih besar lagi. Bisa jadi potensi mereka akan lebih tergali dan istilahnya bakat minat mereka menjadi tersalurkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi. Jadi tidak memaksa anak, melainkan kita tuntun dengan baik sesuai kodratnya. Istilahnya guru di sini belajar seperti petani Bapak Ibu. Kalau petani kan mengerti petani padi, ya tanam padi itu butuh banyak air. Dia pagi dilihat, dicek airnya. Kalau petani tebu tidak perlu banyak air. Jadi yang penting tanahnya gembur, tidak perlu dialiri air terus-menerus. Nah, begitupun guru, perlakuannya dari satu murid kepada murid yang lain diharapkan itu bisa berbeda. Karena di sini nantinya anak-anak itu tidak semuanya akan tumbuh jadi padi. Mungkin akan ada yang jadi jagung, ada yang jadi gandum. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya kalau Ki Hajar Dewantara itu di pembelajaran kami memaknai bahwa guru itu harus belajar seperti petani. Petani itu tahu apa hal yang harus dilakukan untuk bisa membuat tanamannya subur seperti itu. Di sini saya punya 3 gambar Bapak Ibu deh. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C seperti itu. Dan kira-kira apakah ada yang berpendapat apa yang dilihat dari gambar A? Oke. Gambar A. Gambar A itu ada yang sipit pakai baju seragam tapi bawa kayak pedang. Kira-kira apa itu? Parah. Ada murid yang sedang parah sampai bawa tongkat seperti itu. Emosinya meledak-ledak. Terus untuk gambar yang B Bapak Ibu? Itu yang atas bertengkar, mengganggu temannya itu sampai risih gitu ya, istilahnya merasa terganggu. Nah, kalau yang C ini pendiam, ini apakah dibully, apakah di rumah? Jadi ada 3 gambar Bapak Ibu. Yang pertama itu memang gambar seperti marah-marah dan bawa tongkat pukulan kayak preman. Jadi itu ada yang sedang mengganggu temannya dan yang C sedang menyendiri. Oh gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah pernah bertanya-tanya kenapa kok ada murid kita yang suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan suka menyendiri seperti itu Bapak Ibu? Menurut pengalaman Bapak Ibu pernah menghadapi murid seperti itu? Apa penyebabnya kira-kira? Oke, silakan.
itu yang nomor satu. Yang nomor dua juga pada dirinya sendiri, entah itu asmara atau yang disampaikan gitu. Seperti itu. Dan baik yang gambar A maupun B maupun C itu pada dasarnya dia belum selesai pada dirinya sendiri. Jadi dia ungkapkan itu macam-macam cara mengungkapkannya. Nah, salah satu kalau menggunakan pramenta berarti ya dia marah-marah dengan dirinya sendiri. Kalau memang dia itu karakternya seperti yang B, ya dia sedang membuli teman-temannya gitu. Tapi kalau ke yang C dia nggak mau menyakiti orang lain atau dia itu tidak pemarah, artinya dia dengan dirinya sendiri. Artinya belum selesai pada dirinya sendiri. Terima kasih. Maka barangkali begini seperti Ibu BK akan menghadapi murid-murid dengan kasih seperti ini atau Bapak Ibu guru yang lain satu. Boleh dulu ya, silakan. Terima kasih. Kalau saya lihat dari kasusnya ada yang usil, kemudian ada yang pendiam, ada yang marah. Itu manusia pada dasarnya mempunyai program masing-masing. Kemudian di sini karakternya itu juga berbeda-beda. Ada yang diusil sama temannya caranya diam. Ada juga yang diusil sama temannya itu dia langsung marah. Ada bisa juga dia hanya menyendiri. Jadi karakter setiap siswa atau manusia itu berbeda-beda Bu Fitri. Ada yang langsung marah, langsung respon, dia membalas, atau bisa juga dia hanya bisa menakut-nakuti saja, dan atau biasa menyendiri. Itu Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang bisa tentang karakter, bisa juga tentang dari faktor eksternal yang tadi sudah disampaikan sendiri. Mau bertanya yang kedua Menurut saya itu faktor internal dan eksternal. Di sini anak itu mungkin juga dari sendiri itu ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dimanja. Karena dari rumah seperti itu yang disebutkan dari bullying tadi. Intinya dari faktor internal dan eksternal. Usia memang orangnya kompleks Bapak Ibu. Murid-murid itu walaupun masih umur segitu biasanya juga tetap mempunyai kebutuhan dasar yang mana nantinya kalau tidak terpenuhi, jadinya mereka menjadi murid-murid yang mohon maaf agak spesial. Nah, itu suka mencari perhatian, mencuri perhatian guru, mengganggu teman dan lain-lain. Nah, ternyata memang ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang wajib terpenuhi. Karena kelimanya ini sangat penting. Kadang-kadang itu kita bisa melihat. Nah, setelah mengetahui ini kita bisa melihat kira-kira anak ini seperti ini kayaknya anak kebutuhan dasar itu ada yang belum terpenuhi. Yang pertama itu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini mohon maaf terjadi di sekolah kita ada beberapa anak yang bahkan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan layak Bapak Ibu. Makanya mungkin di kelas itu jadinya pendiam, jadinya kalau ditanya gurunya takut dan lain-lain. Ini bisa kita coba gali Bapak Ibu. Biasanya memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang ini bukan kasih sayang yang hanya dengan pacar atau dengan suami istri seperti itu. Ini bisa juga memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, atau punya koneksi sosial. Jadi kadang-kadang ada anak yang mohon maaf di kelas juga tidak punya teman atau dijauhi teman-temannya, akhirnya tidak semangat sekolah, akhirnya tidak mau sekolah karena merasa sendirian dan tertinggal itu tadi. Nah, berarti kebutuhan akan rasa kasih sayangnya ini belum terpenuhi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan akan penguasaan. Terkadang itu ada memang anak murid di sini yang mempunyai orang murid mungkin terlalu otoriter Bapak Ibu atau terlalu suka memaksa. Jadi anaknya minder, jadinya kurang percaya diri. Nah, padahal kebutuhan ini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil dan
diakui atas prestasinya. Sehingga kalau seperti itu mereka itu akan merasa menjadi manusia atau orang yang berharga. Nah, kalau orang tua yang otoriter biasanya kan merasa paling benar atau merasa istilahnya anak satu salah orang tua yang harus diikuti. Nah, itu nanti anaknya jadi kurang merasa dihargai. Akhirnya rendah diri dan tidak bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat minatnya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini yang tadi juga berhubungan dengan kasus yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini ada juga karakter murid kita yang seperti ini. Terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan hidup tanpa kenikmatan itu kan pasti akan hampa sekali. Makanya sekarang kan istilahnya kalau Gen Z itu butuh healing. Nah, anak-anak pasti tidak bosan, nah, itu memang kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kesenangan ini digunakan untuk menyenangkan diri dan biasanya itu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah syukur kalau pelajaran kesenian biasanya prakarya seni budaya PJO kan anak-anak senang sekali karena itu berkaitan dengan bakat minatnya. Tapi kalau pelajaran IPA kayak saya Bapak Ibu, ya matematika KMD juga itu agak sulit untuk mengajak karena apa? Memang menghitung dan teori sehingga ya anak-anak kurang bisa menikmati. Nah, di sini kita sebagai guru juga punya kewajiban untuk bisa mengajak anak-anak agar bisa senang dan menyenangi pelajaran itu karena itu salah satu kebutuhannya. Kalau anak sudah senang dengan pelajarannya, sesulit apapun atau serumit apapun pelajarannya, insya Allah anak-anak akan tertarik dan selalu bersemangat untuk belajar. Itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar. Sudah sampai sesi yang keempat ini Bapak Ibu, tinggal 3 sesi lagi. Alhamdulillah hampir separuh lebih berjalan. Monggo sebelum saya lanjut ke posisi kontrol restitusi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama Bapak Ibu? Sini kita sama-sama sharing saja nih, karena ini saya pun materinya mengambil dari apa yang sudah saya pelajari. Saya tidak menyusun sendiri, saya menyampaikan apa yang kemarin sudah saya. Bapak mohon izin saya lanjut tentang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini tadi sudah saya berikan ke Bapak Ibu guru tentang di kertas materi ini. Itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi inilah yang bisa Bapak Ibu coba di kelas. Kemarin saya selaku calon guru itu diminta melaksanakan aksi nyata untuk menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid di sekolah. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima itu guru sebagai manajer. Nah, kalau dilihat dari tingkatannya Bapak Ibu, memang sudah terlihat dengan jelas posisi kontrol guru yang paling tepat itu adalah memang sebagai manajer, betul. Karena apa? Ada minusnya Bapak Ibu. Untuk penghukum, nah, penghukum ini nantinya kita menjadi guru yang mengintimidasi, yaitu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ujung-ujungnya nanti anaknya bisa sakit hati, bisa tambah tidak motivasi untuk sekolah. Nah, suka-sukanya biasanya kalau guru yang seperti ini kata-katanya itu, kalau kamu tidak melakukannya, nanti saya hukum, atau nanti saya suruh berdiri di atas lapangan. Nah, itu biasanya berlaku kontrol yang menghukum. Lalu berlaku kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya lebih halus Bapak Ibu. Tidak sekasar pada saat menjadi penghukum tadi, tapi dia berceramah dan menunjukkan kekecewaan. Kalau kita sudah menunjukkan kekecewaan ke anak, biasanya anak itu akan menjadi rendah diri Bapak Ibu. Mereka akan mempertanyakan pada dirinya, memang aku seburuk itu ya? Karena kata-kata yang keluar dari Bapak Ibu guru itu biasanya gini, kamu bikin Bapak Ibu kecewa, kamu itu bikin Bapak Ibu dimarahi, Bapak kepala sekolah, mungkin contohnya gitu ya. Kamu itu kalau rame itu ibu yang jadi malu, dianggapnya jadi guru itu nggak bisa becus ngatur latihan, seperti itu. Itu jadinya murid-muridnya nanti bertanya-tanya tentang identitas dirinya. Jadinya ini kurang tepat ya dilaksanakan. Lalu ada perilaku kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita sudah mulai di level di mana kita itu
membujuk anak-anak. Jadi membuat alasan-alasan agar murid itu bisa mengikuti kata-kata kita. Contohnya itu kayak gini. Nah, terus lakukan ya, aku kan sama Bu Fitri katanya ya, aku kan sama Bu Fitri berkah. Terus demi Bu Fitri wes kerjakan tugasnya ya, nah, seperti itu. Itu tapi nantinya hanya berlaku pada saya. Nah, biasanya hanya satu guru lain jadinya berbeda lagi. Nah, ini kan karakter muridnya jadi kurang kuat Bapak Ibu. Makanya akhirnya naik level lagi ke pemantau. Nah, pemantau ini yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya di sini tuh lebih ke, ayo kamu melanggar peraturan ya, berarti dapat poin. Atau ayo kamu bersalah, berarti dapat hukuman berdiri di depan kelas. Seperti itu. Jadi dia itu sebagai seorang pemantau kayak polisi itu yang kalau anak-anak salah ya berarti harus dihukum. Kalau anak-anak berlaku baik berarti dapat penghargaan. Ini kurang bagus karena kita jadinya kedekatannya dengan murid kurang baik. Nah, yang paling bagus yaitu sebagai manajer, di mana nanti kita itu tugasnya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan di sini nanti yaitu tentang menggali keyakinan murid. Apa yang kalian yakini? Kira-kira yang kalian lakukan itu benar tak? Nah, nanti anak-anak di sini kan akan mulai bertanya-tanya. Kira-kira yang saya lakukan ini benar atau tidak ya? Terus apakah yang saya lakukan ini memang sesuai ya dengan keyakinan kelas, sesuai dengan peraturan sekolah seperti itu. Nah, nanti dampaknya pada murid. Nah, kalau penghukum itu dia hanya mengulangi kesalahan berkali-kali dan perilakunya menjadi agresif Bapak Ibu. Mohon maaf, ini ada satu contoh kasus ya di sekitar Allah model-modelnya anaknya modelnya. Jadi semakin dihukum semakin agresif Bapak Ibu. Semakin kita memberi hukuman semakin dia tambah mental. Nah, jadi mungkin memang ada tipe-tipe anak yang tidak bisa diberikan hal seperti itu. Kita sebagai guru itu sedihnya apa yang kita lakukan untuk menghadapi murid dengan karakter seperti itu. Lalu membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau ini nanti dampaknya pada murid itu anaknya menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, nanti murid itu akan tergantung dengan gurunya. Biasanya kalau masih di SMP nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kan di SMP kan kita muridnya sedikit, masih bisa perhatian siswanya. Tapi kalau dia sudah pindah sekolah itu biasanya berdampak ke anaknya. Anaknya merasa, oh tidak ada perhatian ke saya. Akhirnya prestasinya tidak sebagus pada saat di SMP. Itu kalau dia sudah tergantung dan tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau sebagai pemantau itu menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Yaitu tadi dampaknya pada murid, dia akan merasa ya sudah, aku yang penting tidak dihukum, yang penting tidak mendapatkan sanksi seperti itu. Nah, kalau sudah sebagai manajer, dampaknya itu lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Yaitu anak-anak bisa mengevaluasi diri dan mereka itu bisa mencari cara bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu tadi sudah juga dituliskan di materi tersebut. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk melaksanakan restitusi, sebelum melaksanakan restitusi kita harus menanamkan nilai-nilai baik pada anak. Nah, nilai-nilai baik ini kita masukkan di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di dalam suatu kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu itu biasanya itu diambil dari peraturan-peraturan. Saya langsung masuk ke tahap-tahapnya saja gitu. Jadi yang pertama itu kita perlu berdiskusi dulu dengan anak-anak, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Mulai dari datang tidak terlambat contohnya, atau mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan seragam yang betul seperti itu. Nah, setelah itu biasanya itu kebanyakan kan memang kalimat positif Bapak Ibu nih. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh aduh. Nah, kata-kata tidak dan jangan itu bagi anak-anak itu sebuah tantangan loh Bapak Ibu. Semakin kita bilang tidak, semakin kita bilang jangan, itu membuat mereka semakin tertantang untuk melaksanakan itu. Makanya di sini kita kemarin dapat ilmu untuk bisa merubah kalimat-kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Memang sulit Bapak Ibu karena kita pun di rumah kebiasaannya yaitu tadi tidak dan jangan rame, jangan lari-lari. Nah, itu ternyata perlu diganti Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas tidak boleh datang terlambat. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa ini Bapak Ibu?
jangan itu bikin anak tertantang gitu. Jadinya malah makin ingin lari-lari dan makin ingin ramai berinteraksi. Jadi kalimat positif ini berdampak Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Contohnya kayak tadi, berarti kalau harus menghormati guru, saling menghargai teman, seperti itu. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah ini juga penting Bapak Ibu ya, karena seluruh warga kelas wajib untuk dimasukkan dan diikutkan agar tadi anak-anak itu merasa saling memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi tolong jangan dibiasakan ke anak-anak gabut Bapak Ibu ya. Wes, saya ngomong saya pinter-pinter aja, wes kira-kira manut, nah jangan sampai seperti itu. Coba mungkin ditanya satu persatu Bapak Ibu. Nah, kira-kira peraturan apa yang ingin kamu lakukan? Gitu. Mungkin untuk anak-anak yang lalu mungkin boleh temannya sendiri yang bertanya atau boleh gurunya mendekati secara personal seperti itu. Karena kalau tidak semua anak ikut membuat keyakinan kelas, biasanya itu ada yang bersikap apatis Bapak Ibu. Jadi jadinya peraturan kelas itu yang merasa membuat itu hanya perangkat kelas saja. Terus yang keenam yaitu menempelkan hasil diskusi keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat setiap waktu. Nah, boleh di sebelah kanan atau di belakang, di mading, seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu akan terpatri dan tertanam di dalam dirinya Bapak Ibu, karena setiap masuk kelas membaca hal tersebut. Yang ketujuh, nah tetap meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena yang namanya evaluasi itu mungkin ada perlu dilakukan perbaikan. Nah ini tahap yang terakhir Bapak Ibu yaitu restitusi. Nah restitusi di sini setelah kita mempunyai keyakinan kelas itu kita gunakan sebagai dasar membuat restitusi kepada anak-anak. Jadi bila anak-anak membuat masalah dan istilahnya tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut, itu bisa kita menggunakan tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita itu melihatnya bukan kesalahannya Bapak Ibu, tapi bagaimana anak-anak ini nanti bisa memunculkan solusi untuk bisa mengatasi masalahnya. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Itu menstabilkan identitas. Contohnya itu kita beri kata-kata penguatan, namanya ya kalian berbuat salah tidak apa-apa anak-anak, namanya manusia pasti semuanya berbuat kesalahan, nah, seperti itu. Atau saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Atau yang terakhir, saya ingin mencari solusi bukan menyalahkan siapa yang salah. Jadi di sini anak-anak tidak merasa terhakimi, tapi merasa bahwa guru itu menjadi teman untuk mencari solusi tentang kesalahan mereka, berbagi kesalahan mereka. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, bukan berarti menguatkan tindakan salah ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita membenarkan tindakannya mereka. Oh iya memang kamu salah, wes kamu salah. Nah, bukan berarti seperti itu. Tapi di sini itu lebih menguatkan pemahaman kita, alasan dan kenapa sih kamu untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita gali mereka. Kira-kira mereka itu melakukan kesalahan tersebut itu kenapa? Nah, contoh responnya itu kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, contohnya barangkali ada murid yang keras kepala atau tidak bisa diberitahu, ya. Boleh nak kamu keras kepala, tapi harus yang positif untuk berprestasi. Kalau keras kepalanya salah ya jangan dipertahankan. Nah, contohnya seperti itu. Kami yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, proses ini di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita tanyakan, orang baik menurut kamu itu seperti apa sih? Orang yang jujur, mungkin orang yang bertanggung jawab. Nah, apakah kamu sudah sesuai dengan kriteria orang baik menurut kamu? Nah, anaknya kan bisa memilih sendiri. Jadi, apakah dia sudah bertanggung jawab? Apakah dia sudah jujur? Seperti itu. Jadi, kita kembalikan lagi ke anaknya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, tidak terasa ya, positif tadi sudah kita bahas
pelajari, saya mendapatkan 3 kasus yang diminta untuk disiapkan. Nah, 3 kasus ini saya berikan ke masing-masing kelompok nih, untuk bisa dipecahkan nanti ke presentasi singkat lah istilahnya, karena ada pertanyaan diskusi di sini. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nanti untuk kasus ini, Bapak Ibu, solusinya tidak ada benar dan tidak ada salah, karena masing-masing itu kan punya sudut pandang. Jadi monggo Bapak Ibu bisa memanfaatkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Posisi kontrol dan segitiga restitusi nantinya untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Jadi aktivitasnya adalah nanti dilakukan dalam kelompok kecil, menganalisis 3 kasus yang berbeda dan berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan yang ada. Nanti monggo disesuaikan dengan posisi kontrol yang sudah kita bahas dan segitiga restitusi. Oke, silakan. Lalu ada yang sudah selesai? Oh, iya, nggak apa-apa. Silakan. Allah dari kelompok Bulida ada yang sampai selesai dan bisa coba tangan Bapak Ibu. Ya Allah. Boleh dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami mendapatkan kasus 1, yakni terkait dengan Sabrina yang melanggar peraturan bahwa memakai sepatu hitam, yang memakai sepatu coklat karena terburu-buru. Nah, pertanyaan atas diskusi ini dalam nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut kelompok kami, Bapak Lukman di sini berada dalam posisi guru pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena di sini ada kalimat bahwasanya ini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, di sini berada pada rasa indikat posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang kedua, pertanyaan nomor 2 yang bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Seharusnya kalau sebagai manajer di sini yaitu menanyakan bagaimana sampai dia melanggar peraturan seperti ini. Mengapa kamu tidak memakai sepatu hitam, Sabrina? Apa yang terjadi? Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya ini, apa kamu yakin kamu melakukan hal yang benar? Jika kamu merasa bersalah, maukah kamu memperbaikinya, Sabrina? Untuk pertanyaan nomor 3, berdasarkan segitiga restitusi, apa penyelesaian yang paling sesuai menurut Anda? Menurut kami, yaitu yang paling sesuai adalah guru bersikap sebagai manajer yang harus bisa memahami posisi siswa juga. Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi harus bertanya dulu apa alasan dan keadaan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda atas perwakilan kelompok 1. Super sekali deh, karena memang kalau mendengar kata-katanya
Kak Lukman nih, seorang Sabrina, murid perempuan langsung, ya sudah, kamu tidak pakai sepatu berarti dihukum. Nah, biasanya kalau perempuan kan lebih, hatinya lebih halus Bapak Ibu, jadinya mungkin jadinya anaknya minder atau akan sakit hati. Lebih baik solusi dari kelompok pembina tadi, Kak Lukman bisa berlaku sebagai manajer. Terima kasih banyak atas presentasinya, kami apresiasi. Lalu, oh ya, kelompok tidak terlebih dahulu sudah siap. Terima kasih, silakan. Coba tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya akan mempresentasikan dari diskusi kelompok 3 ya. Yang pertama yaitu dalam kasus di atas, persiapan apa yang telah diambil oleh Bu Eni. Oh, garis besar kasusnya ini, Bu Eni sebagai guru pengganti yang gantikan Ibu Santi karena sakit. Nah, ada 2 peserta didik ini yang kalau istilahnya berani sama guru, kayak mereka itu bilangnya kayak santai aja Bu gitu. Jadi itu yang akan menjadi garis besar permasalahan. Jadi langsung aja ya. Nomor 1, dalam kasus di atas posisi apa yang telah diambil Ibu Eni? Ibu Eni ini sebagai guru penggantinya. Lalu apa tindakan Ibu Santi selaku wali kelas yang tepat itu gimana? Ibu Santi ini telah menjadi penengahnya. Beliau menanyakan kepada siapa ini? TV. Bagaimana kamu ketika di dalam kelas? Apa tindakan kamu? Kamu menyesal tidak? Jadi tidak mengontrol peserta didik tapi memvalidasi kesalahannya. Maksudnya bertanya ya, gurunya sebagai manajernya. Karena apa? Karena peserta didik yang diintimidasi itu mereka akan ngeyel terus-terusan. Mereka akan banyak alasan. Jadi ketika mereka dikasih arahan, perhatian, pertanyaan yang kritis tapi tidak menuju ke kesalahannya ya, maksudnya langsung tertuju itu enggak, tapi bisa basi terlebih dahulu. Nah, ditemukan bahwa bagaimana kalau ada kelas lagi, nah ibu ini sebagai guru penggantinya, Ibu Eni ini akan dijadikan guru pengganti lagi. Kita tidak akan melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Tindakan wali kelasnya sudah tepat karena menengahi. Terus yang nomor 3, berdasarkan segitiga restitusi ada penyelesaian yang paling sesuai menurut Anda. Nah, yang paling sesuai yaitu validasi tindakan yang salah tadi, karena ada pertanyaan-pertanyaan dari wali kelas ke peserta didik yang dua tadi yang bermasalah ya. Nah, kenapa kok begitu? Dalam 17 pendidikan karakter macam-macamnya itu ada disiplin, ada tanggung jawab, ramah dan lain-lain ya. Itu sudah menunjukkan bahwa gurunya sudah baik, sudah menanyakan dan ada jawaban, peserta didiknya juga mengakui kesalahan, ada juga ini ya solusinya, dampaknya juga mereka tahu bahwa oh ya ternyata salah kalau ngomong sama guru itu semena-mena, karena kan guru juga ini ya ngomong peserta didik, jadi ada feedbacknya antara dua orang yang ada di kelas. Tidak hanya satu orang saja, tidak hanya guru sebagai pihak yang pertama saja, maksudnya otoriter ya tidak, tapi dua-duanya juga ada kerjasama sehingga dapat ditemukan permasalahannya tadi ketika muridnya ada semacam mengelak atau mengatai dan lain-lain, gurunya jadi penengah, pendidik, lalu muridnya bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yeni. Ini kasusnya memang cukup kompleks karena apa? Memang ada murid juga kita di sini, model-model kayak dua murid tadi yang berani dengan guru. Ada guru pengganti malah disepelekan. Ya sudah Bu, santai aja, wes ada tulis, nggak usah dikerjakan nggak apa-apa. Nah, padahal gurunya sudah mengajak dan menghimbau. Nah betul. Kalau kita malah menghardik, nah Bu Yeni betul sekali. Itu pasti nanti muridnya ngeyel beribu-ribu alasan, loh bukan gini, kan gini. Nah pasti membenarkan diri sendiri. Jadi terima kasih atas solusi yang sudah diberikan kelompoknya Bu atas kasus tersebut. Nah ini nanti bisa jadi pembelajaran juga buat kita bila mengatasi hal yang serupa. Untuk kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kasus bahwa Ibu Dani sebagai guru bahasa Inggris di sebuah kelas, kemudian di sini ada yang namanya pacar, namanya betul-betul ramai sekali saat diterangkan Bu Dani. Nah, saat diterangkan Bu Dani tidak mendengarkan, akhirnya Bu Dani ini menyuruh pacar untuk maju ke depan. Ayo kamu maju ke depan. Ternyata dia maju, tapi diam aja, spidolnya diam aja. Nah, dari situ akhirnya Bu Dani, ya sudah kalau gitu kamu duduk. Akhirnya dilanjut sama Bu Dani. Pertanyaan diskusi ini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada pelajar? Jadi setelah kami diskusi itu tadi, posisi kontrol Ibu Dani itu adalah perilaku kontrol negatif, kekecewaan. Jadi sebagai guru itu sangat-sangat kecewa sekali tidak dihargai saat ada di depan kelas, kemudian disuruh untuk mengganti, maksudnya untuk mengerjakan kita kan juga nggak bisa diam aja. Dan untuk pacarnya itu adalah si pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, bila Ibu Dani mengambil posisi memantau, apa yang akan dilakukan? Jadi sikap Ibu sebagai Ibu Dani itu mendekati pelajar ke bangku, kemudian dengan memegang pundaknya. Sebenarnya kamu itu maksudnya kamu bersikap seperti itu tuh apa? Terus maunya bagaimana? Kemudian bisa nggak misalkan kamu itu diam sejenak aja untuk memperhatikan saya gitu sebagai Ibu Dani. Kemudian pertanyaan apa yang harus disampaikan oleh Ibu Dani? Pertanyaan yang seperti apa yang akan diajukan sebagai Ibu Dani? Pertanyaannya salah satu yaitu dengan mengajukan saya juga pernah membuat salah seperti itu, tetapi tidak berlarut-larut, dan habis itu kita sebagai murid dan kita butuh ilmu, akhirnya sebagai murid ya harus mendengarkan guru yang di depan kelas begitu. Kemudian yang kedua adalah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, monggo dikerjakan seterusnya. Tapi kalau memang kamu gak yakin, ayo mulai sekarang berubah. Kalau memang yakin, dampaknya apa sih buat kamu? Kalau memang gak berdampak apa-apa, kemudian kamu ada di depan kelas cuma diem aja, ya wes lah, mulai saat ini insaf gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, berdasarkan segitiga revolusi, apa penjelasan yang paling sesuai menurut Anda? Kalau menurut diskusi kami, penjelasannya adalah guru sebagai posisi kontrol manajerial, memahami kebutuhan apa yang menjadi kebutuhannya yang seru. Iya, ini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh seorang murid, bukan berarti membuatkan tindakan salah. Itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, super sekali juga dari kelompok 2. Jadi ini kita menemukan murid yang apatis seperti Majar ya. Istilahnya sekolah ya, sekolah disuruh kerjakan tugas bisa dikerjakan, nggak bisa ditinggal, disuruh maju nggak bisa ya, di tempat, di depan, dihukum ya sudah selesai. Istilahnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya apatis juga, nggak masuk Bapak Ibu. Akhirnya muridnya merasa nggak keren, gurunya merasa nggak keren. Alangkah lebih baiknya kita sebagai guru sesuai dengan solusi dari kelompok 2 tadi, bisa merangkul, istilahnya mencari tahu apa sih yang kenapa sih Fajar itu bisa melakukan hal tersebut. Nanti kalau sudah tahu, mungkin kan ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Nah, dari situ bisa kita korek-korek dan bisa kita cari solusi permasalahannya sesuai dengan saran dari kelompok 2. Bagus sekali. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita ya, hampir di penghujung acara. Nah, sebelum saya tutup untuk hari ini, mohon izin saya ingin menunjukkan video aksi nyata saya terlebih dahulu tentang akan segitiga restitusi ini. Tapi ini untuk secara individu
Oke. Kemarin saya coba untuk di kelas 9 itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya ajak anak-anak terlebih dahulu untuk sosialisasi tentang segitiga restitusi. Lalu saya buat semacam sticky notes begitu. Di sticky notes ini saya minta anak-anak menuliskan kira-kira kelas seperti apa sih yang mereka inginkan. Tapi mohon maaf, itu kemarin masih belum saya olah, jadi masih banyak sticky notes yang sama, itu kan harusnya dijadikan satu. Nanti baru anak-anak mengetahui garis besarnya, baru itu dipilih sebagai keyakinan kelas dan ditempelkan. Itu masih belum proses ke situ. Tapi untuk keyakinan kelas prosesnya sampai di situ. Sedangkan untuk segitiga restitusi itu kemarin saya lakukan ke Natasha kelas 8A, kebetulan sedang ada kegiatan kemarin dan dia melaksanakan pelanggaran. Ini saya bentuk dalam video Bapak Ibu, mohon izin saya. Murid kelas 8A, dia termasuk guru prestasi yang mendapatkan nilai di kelas. Pada hari Kamis, dia memutus pilihan sehingga terburu-buru untuk berangkat ke sekolah dan tidak menggunakan kaos kaki yang dari sekolah. Tim tata tertib mengukurnya dan tidak memperbolehkan menggunakan sepatu dan memberitahu pembantuan sebelum datang dengan kelas karena atas waktu. Seharian Natasha tidak memakai sepatu dan tidak berani bernapas. Di sini sebagai wali kelas, saya akan mencoba mengaplikasikan segitiga restitusi kepada Natasha dengan tujuan untuk menguatkan karakter dari mengembangkan motivasi. Ini copyrightnya simulasi Bapak Ibu, ada skenario nya. Oke, monggo. Tadi Bapak Ibu berdasarkan aksi nyata sedikit dari saya ya, karena memang perlu refleksi dan evaluasi juga dari Bapak Ibu. Jadi pertama-tama di sini di penghujung akhir kita refleksi bersama-sama. Entah dari materi yang tadi atau dari aksi nyata yang sudah saya lakukan, barangkali ada pesan atau pesan dari Bapak Ibu, silakan, atau saran juga boleh. Kalau satu atau dua orang perwakilan mungkin ya, biar saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif ini saya sudah belajar dari. Jadi saya sudah menerapkan semuanya. Ya. Kalau di sini ya, alhamdulillah. Mantap. Jadi saya pakai ice breaking, pakai disiplin positif. Jadi kan tahun kemarin ada workshop siswaan itu kan juga nyinggung dispo ya.
cuman ya itu tadi selalu menjadi tantangan kayak membuat untuk solusi itu ini kan, tapi guru terpacu untuk selalu mencari solusi permasalahan. Nggak tahu solusinya ketemu kapan, tapi terus dicari. Terima kasih Pak Fian atas motivasinya. Ya, memang betul kita sebagai guru terus tertantang dan mengikuti perkembangan karakter anak di setiap zaman itu berbeda-beda. Yang gengsi lah, yang katanya mental health lah, yang apalah yang istilahnya anak-anak sekarang itu banyak sekali yang istilahnya mudah apa ya istilahnya rapuh lah, tidak setangguh generasi yang dulu gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dan menjadikan guru menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum penutupan. Oke. Untuk yang terakhir Bu Fit, dalam keadaan seperti ini kira-kira apa ya yang harus kita lakukan sebagai guru yang kita praktekkan seperti yang jenengan hasilkan dengan generasi yang sekarang serba instan, ingin cepat, semuanya sebaran jalurnya cepat nih. Jadi anak-anak tidak seperti dulu cari-cari sendiri gimana caranya, tapi ketika kita itu dikasih kita itu ngasih anak-anak mencari sendiri, mana tidak jadi dandanan gitu, seperti itu. Jadi kiat-kiat apa yang perlu kami tambah sebagai guru di generasi Gen Z saat ini? Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sejujurnya tidak hanya saya yang bisa menjawab, Bu. Monggo Bapak Ibu guru yang lain yang punya tips-tips yang di kelasnya barangkali, atau Pak Fian yang sudah mencoba praktekkan tadi Pak, barangkali ada tips-tips yang bisa membantu kami sebagai Bapak Ibu guru ini biar penerapan disiplin positifnya ini bisa maksimal. Iya, yang saya terapkan yang pertama speaking ya. Jadi kalau anak-anak rame gitu, saya bilang siang atau pagi atau apa ada tepuknya. Jadi yang nggak tepuk kan kelihatannya nggak konsentrasi. Untuk hukumannya atau panismennya itu kayak panismen yang lucu-lucuan, nyanyi seperti menuliskan huruf dengan peraga badannya gitu. Ilmu obat itu sudah saya terapkan di sini. Dan dia seperti itu. Ya, bisa dari SPT itu juga dari Pak Fian juga membuat punishment atau game yang nantinya anak-anak yang tidak fokus itu akan melaksanakan suatu sanksi atau hukum. Boleh. Bapak Ibu barangkali yang ditambahkan lagi? Bagusnya nggak nambahin apa? Ya, menurut saya semuanya sudah dibahas. Sekarang di sini sudah ada di pembelajaran disiplin positif. Kita praktekkan teorinya tadi. Posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 itu sama untuk teman, pemantau, dan manajer kita bisa praktekkan seperti ini. Saya kira sangat bagus sekali materi ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tips juga itu boleh berarti kita mencoba memposisikan diri sebagai manajer ke anak-anak. Kalau kemarin ini saya mengutip saja ya, saya tidak menjawab dari diri sendiri karena saya pun masih belum terlalu mengaplikasikan penuh untuk disiplin positif. Tapi mengutip dari fasilitator saya kemarin itu, kita juga bisa menjadi lebih bersabar gitu. Karena kita kan sudah tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita penuhi dulu 5 kebutuhan dasar kita. Kalau kita sudah merasa tenang dengan diri kita sendiri, kita mengajar murid itu jadinya stabil. Nah, terus kita mengetahui dari sisi mereka, oh memang anak ini kurang kasih sayang, atau anak ini di rumahnya tidak tenang belajarnya. Jadi dari situ kita mulai mengetahui permasalahan akar permasalahannya, sehingga setelah mengetahui akar permasalahannya kita bisa pelan-pelan mencari solusi untuk memperbaiki hal tersebut. Tapi memang PR nih, bukan akar permasalahan setiap murid kan berbeda. Yang satu di rumahnya seperti ini, yang satu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Oke Bapak Ibu, cukup tadi saya sekian deh sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas
sekolah masing-masing. Jadi terima kasih banyak atas berkenan kehadirannya. Mohon maaf apabila pada saat selama kegiatan saya tadi ada hal yang berlaku yang